warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Summa alhamdulillahil munji wal mus'idi man amana bihi wa taqa wal muhliki wal mushki man kafara bihi wa asah. Wassalatu wassalam ala ashrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi thayyibina tahirin wa man wala wa taba'a hudahu min sa'iri ibadillahi sholihin. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, laqad amarna Rabbuna bil iman bihi wa rasulih wa nuril ladzi unzila ala rasulih. Faqal an min qailin surati Tahbun fa'aminu billahi wa rasulih wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'malun khabirun. Wa thumma al-ayat aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Thumma al-ayat anishkur li wa li walidaik wa qala Allah ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wa yatama wasairin wajari bil qurba wajari janbi wasahid bil jambi wa bani sabili wa ma malakat ainamakum innallaha la yuhibbu man kana
badalan wa jura. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arda wali walidayhi faqad arda khaliqahu wa man askhata walidayhi faqad askhata khaliqahu. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Para hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malam ini kita pada hadir di tempat ini dengan menunaikan perintah-perintah atau kewajiban yang diwajibkan oleh kita, yang diseru oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbondong-bondong untuk mendatangi majelis ilmu. Mudah-mudahan kedatangan kita semuanya di tempat ini mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan rahmat serta barakah, dan yang paling utama adalah mendapatkan ridha Allah. Dengan puja-puji kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa diingkari atau dipungkiri wajibnya manusia untuk menyintai nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dikumpulkan kelak kita bersama-sama dengan benderanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi catatan kita adalah memelihara dan selalu memelihara dan menetapkan istiqomah, yang mana kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, maka jelas dalam satu ayat dikatakan atiullah wa atiur Rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pahala surga baginya. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, menginjak kepada satu bab halaman 240, yang mana bab ini sering kita ucapkan, sering kita terangkan, berulang-ulangnya untuk pemahaman, agar kita menegaskan bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang taat. Yang dimaksudkan taat di sini, di samping taat kepada Allah dan Rasul, maka bagian yang paling inti di dalam hidup ini adalah taat dan memuliakan orang tua, dan mengutamakan yang banyak disebut-sebut kami taat kepada orang tua, tapi sebaliknya banyak manusia yang mengingkarinya, yang tidak disadari, sehingga semuanya kehidupannya terhalang, baik menuntut ilmunya dan menuntut rezeki dari Allah. Untuk itulah yang mana diterangkan dalam satu ayat, dan sembahlah olehmu sekalian akan Allah, dan jangan kamu menyekutukan sesuatu dengan Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapak kamu.
kepada sanak kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada para orang miskin, dan kepada tetangga yang sekerabat dan yang tidak sekerabat, kepada handai taulan, dan kepada orang musafir, dan kepada mereka hamba sahaya kamu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan orang-orang yang bermegah-megahan. Sadaqallahul azim. Dan bersabda Nabi Muhammad SAW, man arda wali walidayhi faqad arda khaliqah. Barang siapa yang menjadikan kedua orang tuanya ridha, maka dia telah menjadikan Allah pun ridha kepadanya. Dan barang siapa yang menjadikan kedua orang tuanya marah, maka dia pun telah menjadikan Allah menjadi murka juga kepadanya. Disambung dengan sabda Nabi Muhammad SAW, idza madabnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, sadaqah jariyah, awaladin saleh yad'u lahu bil maghfirah, au ilmin yuntafa bihi ba'dahu. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila anak Adam telah mati, maka putuslah amalnya kecuali 3 macam. Satu berupa sedekah jariyah, yang kedua anak yang saleh yang memohonkan ampun terus menerus kepadanya, yang ketiga ada ilmu yang bermanfaat atau diamalkan sesudahnya. Di sini hukum-hukum yang harus diketahuinya, yaitu tentang hak orang tua kepada kedua orang tuanya, atau anak kepada kedua orang tuanya. Wajib selalu memberikan makan apabila setiap kali dibutuhkan. Kedua, pengabdian secara zahir maupun batin. Yang ketiga, mendatangi bila dipanggil atau diseru, yang tidak boleh ditolak walaupun sifatnya mertua sekalipun yang sudah rumah tangga. Yang keempat, mentaati setiap nasihat apa saja yang diberikan, selain yang diperintah untuk berbuat sesuatu yaitu disebut maksiat, baru kita tidak mengikuti. Selama dia memerintahkan untuk kebaikan, untuk mendapatkan hasanat, kita ikuti. Hakikatnya ucapan ibu itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibu yang saleh. Ibu yang gak saleh, ibu yang ingkar,
tidak kita ikuti. Ibu yang beragama lain tidak pantas diikuti. Yang diikuti adalah yang berpedoman Al-Quran dan hadis. Yang tidak ada Quran dan hadis, kita tidak mengenalnya. Cukup menghormati, bukan mentaati. Mentaati kepada orang tua yang kufur berarti menyetujui masuk neraka bersamanya. Untuk itu, yang kelima, bicara lemah lembut, tidak kasar, tidak membentak. Kalau kita tahu itu salah, kita diam. Kalau itu perintah tidak benar, kita diam, walaupun kita tidak mengikutinya. Tapi jangan berkomentar, jangan berpunyai usul, khawatir nanti menyinggung perasaannya. Membuat kecewa orang tua itu berarti membuat kecewanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, memberikan pakaian sedang dirinya tidak mampu. Yang terbaik, bisa terjadi kita yang baik, orang tuanya enggak terbaik. Kalau kita beli baju 50.000, orang tua kita 75.000 atau 60.000, ada lebihnya. Ini yang dinamakan lebih daripada yang diberikan pada dirinya, itu termasuk pengabdian. Kalau sama-sama saja, yang dibeli 50.000 sama 50.000, itu masih banyak mementingkan dirinya daripada orang tuanya. Belum sempurna imannya. Kemudian yang ketujuh, berjalan sopan di belakangnya, tidak mendahuluinya. Kalau berjalan itu memberi kesempatan kepada orang tua itu berjalan lebih dahulu, kita mengikuti ekornya di belakangnya. Jangan membalap dan memotong, berarti itu sudah melanggar daripada akhlaknya. Doa tidak dikabulkan. Yang kedelapan, mengusahakan mendapatkan ridhonya, yaitu setiap perbuatan apa saja dalam bentuk usaha, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk menuntut ilmu, dalam bentuk beramal, dalam bentuk puasa, apalagi mendekati bulan Ramadan, minta ridhonya kepada kedua orang tua kita. Karena ridho itulah yang akan menjadikan kita ini sukses dunia akhirat. Kalau tidak mengetahui orang tua sudah meninggal, maka berziarahlah kamu di makamnya. Kalau makamnya itu jauh, maka laksanakan sholat birrul walidain 2 rakaat habis sholat maghrib dengan menghadiahkan Fatihah, Qul Al-Falaq, An-Nas seikhlasnya minimal 30 kali kalau tanpa surat Yasin. Begitulah yang dinamakan anak yang soleh.
Yang kesembilan, mengikuti apa-apa yang tidak disukai, yang dibenci, atau berusaha menjauhi perkara yang dibenci. Satu contoh, kita membeli sesuatu barang, orang tua kita nggak suka dengan barang itu, walaupun menurut kita bagus, orang tua kita benci, kita tinggalkan itu. Walaupun yang kita beli ini kita nggak senang, orang tua itu senang, itu berarti menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa terjadi nggak senang, bisa terjadi kita benci apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita, tetapi itu justru membuat ridhonya Allah, membuat kesenangan Nabi Muhammad SAW. Pasti anak itu akan menjadi mulia. Tapi kalau tersinggung orang tuanya, membenci orang tuanya, dalam segi hal apa saja yang membenci itu, berarti sudah turun kebencian Allah itu kepadanya. Kalau sudah dibenci sama kedua orang tua, baik mertua, itu akan mengalami satu gangguan-gangguan dalam hidupnya. Terhalang semua amal ibadahnya sebelum mereka mengampuni dan memaafkan. Walaupun kedudukan sekalipun itu salah menurut anggapan kita, tetapi tidak akan mengurangi kedudukan di sisi Allah. Memohon ampun, memohon maaf itu lebih disukai Allah karena itu sifat pemurah. Orang yang keras hati tidak akan punya sifat-sifat itu. Jauh dari Allah dan jauh dari rahmat. Kebencian adalah ciri khas dari perbuatan syaitan. Kemurahan itu ciri khas dari perbuatan akhlak Allah. Untuk itu, jangan sampai dibenci. Yang 10, mendoakan terus menerus kepada kedua orang tuanya dan dirinya sendiri. Kadang-kadang kita jauh rindu, kita malu ketemu karena ada kesalahan, maka kita berdoa di jalan maupun di mana saja. Begitu kita ingat orang tua kita, sebut Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat lagi, kita baca lagi sampai enggak terhitung banyaknya, sampai ada yang berkata, saya punya hajat, saya punya niat, nggak sempat karena aku selalu mendoakan beliau. Belum berhajat, Allah Ta'ala bersama malaikatnya mencatat itu adalah anak yang saleh, kabulkan seluruh hajat-hajat yang belum diminta sekalipun. Tidak sempat memohon dan meminta yang lain-lain, kedudukan, rezeki, usaha. Hanya secara tulus dia mendoakan orang tuanya itu. Catat dia adalah anak yang saleh, dan catat itu anak yang ahli ibadah, dan catat itu dosanya diampuninya.
bisa terjadi dibuat satu wirid, akhirnya tanpa sadar sambil tidur dia karena rindu orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena rindunya, engkau sudah jauh dari hadapanku, engkau jauh dari mataku, engkau jauh dari pandanganku, engkau jauh dari kasih sayangmu kepadaku. Tetapi Allah memberikan jaminan kepada anak-anak itu hati yang menyambung kepada orang tuanya. Kalau sudah menyambung hati terhadap orang tuanya, mustahil dia tidak akan menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu aku masih susah tidak bisa menyenangkan engkau. Dulu aku masih belum mampu tidak bisa menaikkan haji engkau. Dulu aku tidak punya kemampuan apa-apa. Andai kata engkau hidup, engkau bersama aku akan berikan semua apa yang engkau minta dan engkau hajatkan, wahai orang tua. Satu pujian yang demikian itu terlontar dari suatu lidah anak yang saleh tanpa diketahui orang lain. Kerinduan membuat menitikkan air mata. Satu tetesan dari doa anak kepada orang tuanya, yang mana itu didengungkan, diucapkan dengan ikhlas, akan menggugurkan semua dosa-dosa orang tuanya yang dikubur, dan akan memadamkan api yang akan membakarnya walaupun dosanya penuh. Tidak ditolak doa anak kepada orang tua, akan menerobos langit 7 yang tidak ada wasilah, kata Allah Ta'ala, yang tidak berperantara lagi seorang anak soleh ini menghadap kepadaku memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya. Tidak kutolak selainnya, masih kupertimbangkannya. Tetapi anak yang mendoakan orang tuanya ini langsung menerobos dan merobek semua dinding-dinding yang di langit, yang datang di aras menghadap Allah. Malaikat bertanya, siapa yang masuk ini tanpa permisi dan tanpa salam dan tanpa ini? Begitu tidak boleh dicegah, dia langsung menerobos di hadapan Allah yang tanpa melewati berbagai macam rintangan-rintangan atau pemeriksaan. Sebab ini adalah anak yang saleh, yang berlaku dia apakah padaku, kata Allah, sebaliknya juga berlaku kepada ibu bapaknya untuk mendoakan anaknya tidak terhalang. Hai malaikat, semua minggir biar dia berhadapan dengan aku. Ini keutamaan doa anak yang saleh. Jelas dalam satu ayat, ud'auni astajib lakum fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Kami akan berikan mustajab segala doanya. Untuk itulah ada keterikatan antara anak dan orang tua. Sementara banyak orang yang berziarah kepada wali-wali, kepada sunan-sunan, tetapi alangkah mengecewakan hati bapak ibunya yang tidak pernah diingat, yang gak pernah diingat-ingat atau dikirimi doa, apalagi dia untuk menghadiahkan sebagai untuk menyenangkan mereka. Sementara wali-walinya ditinggikan. Pantas itu untuk menghormati wa takrim,
Memang wali Allah itu dimuliakan, tapi wali Allah pun memberikan nasihat kepada yang menyintainya. Apa nasihat itu? Sebelum kamu melangkah di hadapanku, sebelum kamu bermusyafaah di hadapanku, terlebih dahulu minta ridho kamu kepada kedua orang tua kamu. Kalau orang tua kamu sudah ridho, aku sebagai penerus untuk menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Benar bahwa anak ini adalah anak yang saleh. Benar anak itu mengikuti aturannya. Benar apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tiap malam yang disebut-sebut nggak ada yang lain, wali Allah, wali Allah, wali Allah. Tapi alangkah kecewanya hati seorang wali yang mana dia tidak pernah mengetahui bahwa anaknya durhaka kepada orang tuanya. Anaknya menyakiti hati orang tuanya, anaknya mengecewakan kepada orang tuanya, apalagi menyebutkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang itu untuk kepentingan anak-anaknya. Akhir zaman, anak yang keluar dari kandangnya yang gak diketahuinya, putra putri yang keluar dari rumah tidak diketahuinya, kemana dan harus kemana tidak jelas aturannya. Apakah dia keluar diberi pengetahuan atau tidak ada pengetahuan? Dia jalan asal jalan, melupakan satu, mengingat sesuatu, melupakan yang melahirkan, yang memberi makan, melupakan yang membesarkan. Duduk di makam wali Allah 2 jam 10 jam, duduk di makam orang tuanya seperti cacing kepanasan, karena orang tuanya tidak mulia dan keramat, karena orang tuanya tidak punya kelebihan apa-apa, karena orang tuanya orangnya biasa. Celaka, celaka, celaka anak yang seperti itu. Dinding untuk menemui Allah, dinding untuk mendekati Rasulullah, dan dinding untuk semua kesenangan dunia sampai akhirat. Untuk itu para hadirin, tentang ketaatan anak kepada orang tua ini, bagaimana mau sukses, bagaimana mau senang, bagaimana mau hidup itu tenang, sementara tidak pernah menyenangkan hatinya orang tuanya, tidak pernah menggembirakan orang tuanya, tidak pernah memberikan makan orang tuanya, yang selalu mengemis dan mengemis, selalu berharap minta makan terus sama orang tuanya. Aku lebih cinta itu, hai umatku, kata Nabi Muhammad SAW, memberikan makan 1 piring lebih aku sukai daripada dia sembahyang 1000 rakaat 1000 tahun berpuasa. Apalagi menyuapi 1 piring lebih berhikmah itu daripada dia menunggu majelis ilmu 1000 tahun. Untuk itulah menyenangkan itu adalah bagian kabulnya doa dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sementara guru-guru disenangkan, sementara wali-wali semua yang dianggap wali disenangkan. Kalau kita ziarah ke wali 9, apakah itu bagus-bagus? Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi perlu menjadi catatan, sudahkah persyaratan itu kau sudah menyenangkan kedua orang tuamu? Bermalam-malam kita ziarah, bermalam-malam baca Yasin, lupa siapa yang melahirkan, lupa siapa yang merawat dan mendidik. Kata wali yang diziarahi, apakah aku yang melahirkan kamu? Apakah aku yang mendidik kamu? Apakah aku yang memberikan kemuliaan kepada kamu? Sesungguhnya semua kunci miftahul jannah ada di bawah telapak kaki ibu. Pulang kamu dan minta ampun sama orang tua. Masya Allah, bukan nggak boleh, tetapi kita akan mengetahui jembatan-jembatan yang kita lewati. Tidak mungkin langsung kita tidak melewati wasilah dengan jembatan itu, kecuali jembatan itu ridho daripada kedua orang tua kamu, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibunya tidak ridho, bagaimana wali ridho? Apakah wali yang melahirkan itu? Untuk itulah para hadirin, kita ingatkan tentang taat. Maka apa kata seorang ibu wanita yang salehah, itu yang kita ikuti, yang mana orang tua ibu itu selalu mendoakan, seperti halnya orang yang saleh ini berdoa. Allahumma ja'al ibni Jalis Musa bil jannah. Ya Allah, jadikan anak-anakku itu kelak adalah teman dan duduk bersama Nabi Musa di dalam surga. Jelas seorang ibu yang selalu mendoakan demikian ini orang biasa, orang yang gak punya apa-apa, seorang hamba yang tidak mampu, tetapi meyakini doa bahwa saking sayangnya kepada anak-anaknya, mohon kepada Allah, Allahumma ja'alni bani Jalisan Musa, jadikan kelak anak-anakku itu duduk dan berteman dengan Nabi Musa di surga. Itu yang aku mohon ya Rabb. Balasan hanya demikian. Seorang ibu yang salehah ini bukan doa yang tidak sholat. Ibu yang tidak sholat, yang beragama lain, kelak kamu jadi orang yang suksesnya tidak diterima sama Allah. Yang diterima adalah muslim yang mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, di mana seorang ibu ini begitu gencarnya menangis karena memperoleh semua rahmat dari Allah Ta'ala,
Sami'. Allah Ta'ala Maha mendengar. Apalagi orang tua perempuan meneteskan air mata untuk kebahagiaan anak-anaknya, baik dunia dan akhirat, tidak ditolak. Karena itu jaminan Allah Ta'ala. Gimana anak yang soleh tadi? Apakah amalan anak-anak yang soleh ini sehingga orang tuanya ini diberikan doa semacam itu? Tentu ada bagian-bagiannya. Apa yang diberikan itu sekedar kepada orang tuanya pun akan diberikan oleh Allah Ta'ala sekedar juga mendoakan dia. Apabila porsinya yang didoakan sekedar menyenangkan hidupnya, belum ada pengabdian yang total, Allah Ta'ala pun akan memberikan kedua orang tuanya itu juga sekedar pengabdiannya. Di sini hukum balas membalas, bukan hukum karma. Kebaikan yang dilebihkan seorang anak kepada orang tuanya akan banyak memberikan lebih doanya kepada anaknya. Seperti halnya seorang hamba ini, yaitu seorang laki-laki, hanya hidupnya penjual daging. Melihat ibunya lumpuh, yang tidak bisa berbuat apa-apa, saat berbaring pun digendong untuk didipannya, saat mau sholat pun diwudukannya, saat mau tidur pun diberi pakaian untuk gantinya, saat apapun diselimuti, jangan sampai kedinginan. Semua apa yang menjadi kebutuhan seorang ibunya, jangan orang lain yang mengurusi, apalagi pembantu. Gelas yang diberikan pada ibunya, bekas ibunya pun dicuci dan diminum, ditempatkan lagi dengan isi. Makanannya pun jangan sampai basi, kepergiannya pun gak sampai lama untuk merawat daripada ibu. Sampai datang pada satu saat yang mana ibunya ini kalau ke pasar dimasuk ke dalam keranjang, supaya tidak malu ditutup dengan daun atau kain. Jangan sampai disia-siakan ibunya di rumah, ditinggal sendiri, dibawa dalam usahanya karena untuk mencari nafkah. Yang satu pikulan adalah isi dagangannya berupa daging, yang satu adalah ibunya yang di dalam keranjang tersebut. Saking cintanya anak kepada orang tuanya. Anak yang saleh pasti ketemu ibu yang saleh. Anak yang durhaka, orang tuanya juga penipunya Allah. Sama-sama. Kalau orang tuanya ingkar sama Allah, orang tuanya selalu memikirkan hidup di dunia ini, jangan harap anaknya juga mengingat Allah dan Rasulnya. Tidak ada buah mangga, pohon mangga berbuah jambu
dan tidak ada buah duren berbuah jeruk. Apa yang diteteskan sama anak ini sesuai dengan hobinya dia, cinta terhadap dunia. Jalan itu tetap jalan menuju jalan untuk menikmati dunia. Ma'udzubillahi min dzalik. Untuk itu hukum balas membalas. Begitu selesai, berdoalah yang namanya ibu ini di pasar, yang selalu mendoakan agar anaknya besok berkumpul sama Nabi Musa. Maka dalam satu riwayat lain, Nabi Musa pun setelah dapat mushaf dari kitab Taurat, yang pada saat itu umatnya ingkar, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala dan bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, siapakah yang kelak akan berkumpul dan berteman aku di surga? Maka Nabi Musa dapat wahyu dari Allah Ta'ala, ya Musa, engkau akan ditemani dengan seorang pemuda yang hidupnya cuma jual daging di pasar, bukan sahabat-sahabat engkau. Sedangkan kurun waktu itu si ibunya hanya mengenal Nabi Musa, tidak kenal, hanya mengenal namanya. Untuk itu ya Nabi Musa, kau datang ke pasar dan kamu melihat ada orang yang menjual daging, yang di sebelahnya ada ibunya yang menungguinya dan mendoakan dia dengan cucuran air mata. Maka Nabi Musa keliling ke pasar melihat orang yang jual daging, dilihat satu persatu, tidak ditemui itu mana yang dinamakan anak saleh, karena itu sibuk dengan memotong daging, menimbang daging, menjual daging. Satu saat masuk kepada kios lain, di tempat itu melihat ada satu keranjang yang ditutup. Maka Nabi Musa bertanya kepada si penjual daging, siapakah yang ada di dalam keranjang itu? Yang aku mendengar isak tangis di dalam keranjang itu. Maka dipersilahkan duduk yang namanya Nabi Musa ini dengan menjual daging. Ketahuilah siapakah engkau, kata si penjual daging. Aku adalah hamba Allah, tidak mengatakan utusan Allah, hamba Allah. Hanya ingin untuk membuktikan apakah betul yang kelak itu adalah teman di surganya Nabi Musa. Itu adalah orang tuaku, kata penjual daging. Beliau menutupi maluku, bukan aku sengaja menutup kain itu, tetapi sengaja ibuku ini menutup dirinya sendiri, karena jangan sampai malu yang namanya anaknya punya orang tua lumpuh. Aku sudah melarang agar membuka itu penutup kain, tapi ibuku tidak mau. Terus apa yang dilakukan dalam saat menunggu engkau berjualan dan berdagang ini? Aku tidak tahu yang diperbuat oleh ibuku. Maka tanyalah engkau sendiri kepada ibu kandungku. Maka Nabi Musa bertanya kepada ibu yang di keranjang tadi, hei orang tua yang taat kepada Allah, apa yang kau lakukan di dalam keranjang yang tertutup ini dan berisak tangis
sampai air matamu membasahi semua baju-bajumu. Wahai tamu yang asing, ketahuilah, aku sangat bangga, aku merasa terpuji, aku merasa bahagia, aku merasa senang yang aku mempunyai putra yang selalu memikirkanku. Sampai aku kencing dan berak pun tidak boleh orang lain yang menggantikan pakaian kecuali anakku satu-satunya ini. Kelak aku memohon kepada Allah Ta'ala, dan aku tidak memikirkan aku masuk surga atau neraka, tetapi anakku agar berkumpul dengan Nabi Musa alaihissalam di surga. Karena aku tidak bisa membalas apa-apa, tapi janji Allah, siapa orang tua yang mendoakan kepada anaknya, niscaya ditolak, semua pasti dikabulkan oleh Allah, baik senang dunia maupun akhirat. Sampai begitulah kamu berdoakan anakmu, betul? Akhirnya Nabi Musa meneteskan air mata melihat masih ada anak yang soleh ini memikirkan ibunya, dan sampai orang ibunya pun membalas bagian itu seperti itu. Masih adakah di akhir zaman ini? Maka diundang Nabi Musa ingin mengetahui rumahnya. Begitu selesai dipikul lagi, diikuti Nabi Musa sampai ke rumahnya, dipersilakan masuk ke rumahnya. Detik itu, saat itu, hari itu, orang tuanya tidak tahu bahwa yang ngikuti itu Nabi Musa. Nabi Musa ingin bukti apakah betul janji Allah Ta'ala bahwa seorang pemuda ini nanti akan menjadi teman di surga. Belum puas Nabi Musa untuk memasuki kehidupan, masuk dalam rumahnya, apalagi yang dikerjakan anak yang saleh ini. Kenapa amal itu begitu tingginya, mendapatkan anugerah yang tinggi, berkumpul dengan Nabi Musa alaihissalam di surga? Maka setelah masuk para hadirin, digendong ibunya, diantar ke belakang kencing, dibasuhkan, diberikan air, diwudukan, digantikan pakaiannya, diseka yang namanya keringatnya, diseka juga bekas mandinya, digosokkan juga giginya, diusapkan juga semua apa yang ada pada hajat ibu kandungnya. Dengan teliti dan sangat teliti dan kagum, tajuk Nabi Musa alaihissalam melihat seorang pemuda ini yang selalu memperhatikan ibunya ini. Digendong lagi di depan, ditempatkan di depan untuk menghadap kiblat, untuk sholat dengan duduk, ditunggu dan diaminkan. Sementara Nabi Musa duduk di ruang tamunya. Maka akhlak seorang pemuda ini, daging yang tadi sisanya dari jualan, sisa dari penjualan yang dia cukup untuk makan, begitu ada tamu, semua daging tadi dimasak oleh si pemuda ini. Maka disuguhkan kepada ibunya, disuguhkan kepada tamunya, yang semuanya tidak tersisa hari itu. Daging itu besok ada atau tidak ada, bukan urusanku. Yang penting hari ini, malam ini, aku sudah menyenangkan hatinya orang tua.
dia dapatkan. Yang satu menghibur dan menyenangkan hati orang tuanya, yang kedua menyenangkan tamu-tamu musafir yang datang di rumahnya. Walaupun tamu itu tidak dikenalnya, dia sendiri menahan lapar. Apakah aku peduli dengan itu? Kenyataannya inilah amalku. Maka setelah dilakukan itu, Nabi Musa meneteskan air mata. Maka tidak heran Allah Ta'ala memberikan kedudukan kepada anak yang saleh ini. Satu, untuk kepentingan orang tuanya yang bersamaan di dalam rumahnya. Yang satu bagian, tamunya pun tidak dilepaskan atau dibiarkan begitu saja. Sakha, sifat murah itu sudah ada dasar jiwanya di dalam hati anak ini yang disebut solehah. Laki atau perempuan, kalau sudah mempunyai dua bagian tersebut, masuk dalam amal jariyah, masuk dalam anak yang saleh, masuk dalam ilmu yang manfaat. Akhirnya dilaksanakan itu. Maka Nabi Musa bertanya kepada si ibu yang lumpuh ini, yang jompo ini, apakah yang terjadi terhadap anak-anakmu? Apakah engkau puas? Apakah kau senang dan bangga? Aku bangga mempunyai anak yang aku lahirkan ini seperti ini, walaupun aku tidak kaya raya. Terus apa permintaanmu? Kata Nabi Musa, Allahumma ja'alni ibni jalisun Musa fi yaumil qiyamah wa alil jannah. Aku hanya mohon kepada Allah, ya Rabbi, jadikan anakku duduk bersama di dalam surga dengan Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada yang lain aku inginkan, karena aku di dunia tidak bisa memberi apa-apa kepada anakku, dan aku tidak bisa memberikan balasan kepada anak-anakku, dan aku tidak bisa memberikan warisan kepada anak-anakku, dan aku tidak bisa menjadikan mereka menjadi orang yang kaya raya. Tapi aku menuntut, janji Allah pasti benar. Kalau aku berdoa kepada Allah, hai orang asing yang di depanku, engkau jadi saksiku bahwa anakku kelak akan kumpul bersama Nabi Musa di surga. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan aku setuju kepada Nabi Musa. Aku setuju dengan apa yang kau doakan ini kepada Allah, dan aku kelak menjadi saksinya. Maka si ibu dan si anak bertanya, siapakah engkau? Siapakah dirimu ini? Apakah kamu orang asing biasa? Apakah engkau ini orang disebut malaikat? Aku adalah hamba Allah. Ketahuilah, doamu tadi menjadi saksi bagiku, dan kelak itu akan menjadi catatan bagi anakmu yang saleh ini. Ketahuilah, aku adalah Nabi Allah Musa kalimullah. Jatuh pingsan melihat itu Nabi Musa, terkejut dan senang dan ini, sehingga tidak mampu, ibunya jatuh pingsan mati. Asal si anaknya pun mendengar begitu sebut Musa kalimullah, jatuh pingsan mati, husnul khatimah.
langsung bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah, Musa kalimullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu Nabi Musa melihat itu, langsung tidak berapa lama pun Nabi Musa itu sudah bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Saking cintanya ibunya kepada Nabi Musa, begitu pula percaya dengan kitabnya Taurat dan menjalani dengan ibadahnya, dengan kesungguhannya, dengan keyakinannya, sampai tujuan cita-citanya bersama ijma' baina wa bainahuma fi jumratil nabiyullah wassalihin, kumpul bersama nabi-nabinya. Begitu dahsyatnya orang yang taat kepada orang tua, begitu hebatnya doa anak ke orang tua tidak ditolak, doa orang tua kepada anak tidak ditolak, dan tidak ada dinding yang menghalanginya kecuali kemudahan dan kesuksesannya. Doa seorang ibu lebih mustajab, lebih ampuh daripada 70 wali Allah yang doanya mustajab yang diterima. Untuk itulah para hadirin, mudah-mudahan semua hadirin majelis ini yang masih punya orang tua, khususnya di dalam bulan Ramadan ini atau masuk bulan Ramadan, kita minta izin untuk minta ridho puasanya. Kemudian kita pergi dari rumah agar kita minta ridhonya. Semuanya kalau kita jauh, kita sholat birrul walidain untuk jawabannya. Untuk itulah para hadirin, waktu dan keadaan memang tidak bisa dilanjutkan karena kaset ini nggak bisa lama. Yang membuat berhenti ini CD-nya, bukan saya. Kalau saya maunya 5 jam saya mau ceramah, nggak masalah. Sebab apa? Kalau orang ceramah itu nggak ada ongkosnya, nggak ada dananya, ngamuk terus itu biasa. Sebab nggak ada gajinya, ya kan? Ngomong bebas, artinya bebas. Kalau uangnya nggak ada, ongkosnya nggak ada, insya Allah itu ikhlas pertama. Pertama pasti ikhlas, lama-lama tambah ikhlas begitu. Kan saya belum selesai, ya. Mudah-mudahan di sini semua hadirin taat orang tua ada bagian pokok yang paling penting. Yang kedua, pertama taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua adalah taat kepada orang tua. Yang ketiga, guru-guru kita sayangi. 3, kita modal itu selamat di dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddi wa jaddatina wa li masyaykhina wa li muallimina wa li huquqi alaina wa liman hadal khair wa liman ahsan ilaina wa liman ahabba ilaina wa liman ahabba fika wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi nabi khairil khalqi wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.